Selamat siang semuanya, tanggal 13 Januari jam 10 pagi. Di sini gua akan update beberapa market kripto ya, lalu juga dengan matrix-matrixnya juga. Kira-kira ada yang menarik nggak untuk kita entry atau kita pantau? Kita langsung saja bahas indeksnya dulu. Di sini gue lihat USDT dominance. Ada potensi USDT dominance itu akan melanjutkan kenaikan karena kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jamnya, dia membuat falling wedge pattern di sini di area ini, lalu dia ini ya break ya. Lalu di time frame kecilnya juga, kalau kita lihat di sini dia membuat falling wedge lagi. Jadi double falling wedge pattern. Dan target gue itu ada di 8.664 untuk kenaikannya. Invalidasi area gue tuh di 7.700. Jika harga masih bermain di atas 7.700 masih bullish ya menurut gue. Seperti itu ya. Total tree. Total tree di sini kalau misalnya kita lihat secara daily-nya, ini dia sedang ini ya membuat inside bar di sini. Dan selama 7 hari terakhir, seminggu terakhir itu nggak ada pergerakan yang signifikan after dia dump. Jadi sekarang menurut gue fase fase ini ya, fase akumulasi either dia break atau dia change the trend ya, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di 4 jamnya juga di sini total trade itu sebentar gue cari dulu mana 4 jamnya. Nah ya. Nah, jadi di 4 jamnya ini total trade masih dalam fase market structure bearish dan dia ini ya lagi setelah dia retest area supply-nya, dia akan melanjutkan penurunan sampai 670 ya target gua. 670,57 itu untuk target pertama, lalu 638 itu target keduanya. Jadi penurunan total tree masih akan terus terjadi dan itu bad for alts ya dan market crypto. Bagi gua menurut gua pandangan gua penurunan ini masih akan terus berlanjut, belum selesai dan kita sedang berada di bear market. Seperti itu ya. Lalu kita bahas tentang ini ya, Bitcoin ya. Bitcoin ya selama satu hari itu sama aja. Dia dalam inside bar ya, belum ada pergerakan yang gimana-gimana. Selama 7 hari terakhir juga di inside bar seperti ini. Jadi ya ini seperti ini ya. Ada potensi dia akan ranging di area sini, either dia break bawah atau dia break atas seperti itu. Tapi kalau misalnya kita perkecil time frame-nya secara 4 jam, di sini gue lihat masih dalam structure sangat-sangat bearish dan dia sudah setelah break rising wedge-nya, dia akan menuju 6283 ya untuk target pertamanya di sini. Jadi target gue masih di sini, focusing gue seperti itu ya. Invalidasi area gue di 71.500. Jika harga bermain di atas 71.500, maka pandangan gue akan bullish buat midtermnya. Jika harga bermain di bawah 71.500, maka potensi gue masih akan bearish berkelanjutan ya, seperti itu. Mungkin update beberapa plan yang kemarin gue sempat entry juga, yang gue hold selama seminggu masih. Di sini kalau misalnya kalian lihat masih ada AVAX. Target gue di $8 untuk target pertama gue untuk shortingnya. Lalu ada WLD juga di sini dan ada Ondo ya. Semuanya masih berjalan dengan lancar. Belum ada yang TP1. Lalu ada CC di sini. Gue buy sendiri. Di sini masih berjalan juga sesuai plan. Jadi gue nggak akan ubah-ubah plan gue. Lalu bahas mungkin tentang matrix-matrixnya ya. Kalau kita lihat cara Bitcoin aja masih boring ya, apalagi altcoin ya. Mungkin kita update ETH dulu. ETH sama aja seperti Bitcoin ya, pergerakannya masih sangat-sangat bearish di H4-nya. Belum ada kemajuan tren atau pergerakan yang signifikan. Mungkin gue bahas tentang matrix-matrixnya ya. Apa aja sih yang selama 24 jam terakhir atau seminggu ini yang menarik ya. Yang pertama itu ada dari ini ya, jaringan layer zero, atau kalau misalnya kalian lihat tickernya di TradingView atau di exchange itu Zero USDT. Di sini dia ini ya menyentuh transfer volume itu menyentuh 50 billion dolar. Itu tertinggi sepanjang masa ya. Sejak dari Q1 2002 dibuat sampai sekarang itu menyentuh transfer volume itu 50 billion, sangat banyak. Grow-nya sekitar 774% year on year. Jadi di sini artinya apa? Di sini artinya
transaksi di blockchain layer zero ini itu tuh dia digunakan. Dan juga gua tadi baca berita tentang layer zero ini, dia membuat ini ya, jaringan baru, ekosistem baru yang bernama Zero ya. Yang di dalam itu kalian bisa buat staking, bisa lending, bisa buat payment seperti itu ya. Jadi banyak ini ya, pelaku-pelaku pasar di seluruh dunia ini yang bertransaksi menggunakan layer zero. Makanya kenapa transfer volumenya naik dan itu mengakibatkan good for Zero USDT ini. Seperti itu ya. Lalu kita bahas tentang Uniswap juga di sini. Uniswap generate 4,9 million dollar revenue-nya, yang dimana setengahnya itu fee-nya itu untuk ini ya, burn token ya. Untuk burn token Uniswap ini yang mengakibatkan apa? Jika salah satu koin itu ngeburn token ya, artinya menghilangkan supply yang beredar di pasar, itu akan membuat koin itu langka ya. Dan ketika langka, kan supply-nya yang di pasar itu berkurang, akhirnya dia semakin banyak demand yang ini ya, masuk ya, seperti itu. Jadi semakin dicari karena semakin langka ya, di burn tokennya seperti itu ya. Dan ini juga naik sekitar 4,8 million seperti itu. Lalu kita lanjut dari ini ya, dari Fidelity launch to on-chain product on Ethereum. Jadi Fidelity itu kayak seperti hedge fund di sini. Itu mengeluarkan dua produk di bawah jaringan Ethereum. Yang pertama itu ada market fund VDIT dan ini ya stablecoin FEDD. Jadi stablecoin itu apa? Sebenarnya simpelnya stablecoin itu nilainya sama dengan 1:1 dengan USD ya. Jika misalnya USD kita rupiahin sekitar 16.000, maka stablecoin FIT yang di launch Fidelity juga nilainya sama 16.000. Jadi kegunaannya itu seperti uang fiat ya, lebih gampangnya seperti itu. Yang menandakan berarti hedge fund besar ini sudah mulai membuat inovasi-inovasi baru di dunia blockchain dan Web3 ini, terutama di kripto. Maka dari itu good sebenarnya pergerakannya untuk secara long termnya seperti itu ya. Mungkin gue bahas langsung aja di ZRO yang tadi kita ini ya. Jadi plan gue buat ZRO seperti ini. Buy di harga 1,9. Lalu target pertama gue tuh ada di 2,4 dolar, di 2,79 dolar, sama di 3,31 dolar ya. Untuk target terakhirnya seperti itu ya. Jadi posisi sekarang good for zero untuk dibeli, diakumulasi seperti itu. Dan kalau kalian tahu Uniswap juga karena kemarin dia ngeburn token ya, itu dia revenue-nya naik. Jadi di sini dia pumping ya, flash pump sekitar 40% seperti itu. Lalu sekarang back to normal lagi karena apa ya? Karena marketnya lagi jelek aja seperti itu. Jadi untuk update siang ini seperti itu. Thank you semua udah nonton. Ntar gue update lagi marketnya gimana. Thank you semua.